Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back again to my podcast. Yeay, halo. Gimana kabar kalian nih? Senang banget ya pastinya karena hari ini masih minggu lebaran. Dan mungkin aja di antara kalian itu pada dapat kayak baju baru, uang baru, sepeda baru, sepatu baru, dan hal-hal baru lainnya tentunya. Oke, tapi seperti biasa aku harap kalian semua dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan yang aman secara kantong, perut, hati, ya ampun hati gitu ya sampai segitunya. Iya, emang di musim-musim kayak gini tuh entah kenapa gitu kan di sosmed juga tuh lagi kayak ada kabar-kabar orang yang lagi galau gitu ya. Aku harap semua kalian dengan hati yang bahagia deh pokoknya. Terus untuk masalah perut nih, biasanya ya kan musim lebaran ini tuh banyak banget orang kalap. Jujur deh, kalap apa enggak? Ayo, pasti banyak yang kalap, terutama kayak kalap opor ayam, kalap rendang, jajanan keripik, kue-kue kecil kayak nastar, kastengel dan lain-lain. Terus minum-minuman manis loh. Dan ya emang kayak gitu kan, serba-serbi lebaran, banyak banget makanan dan pasti kebanyakan dan mayoritas porsi makan maksudnya itu akan meningkat dari biasanya. Tapi aku tetap ingetin kalian buat menjaga batas, karena bagaimanapun kesehatan itu nomor satu. Gak baik kalau misalnya berlebihan, ntar kasihan kalian ya kan. Karena ya emang aktivitas juga udah mulai padat lagi, apalagi tanggal 17 itu udah banyak banget orang yang masuk kerja. Walaupun secara kayak anak-anak sekolah gitu belum banyak yang masuk, tapi orang-orang kerja udah pada aktif. So dimanapun kalian, gimanapun kondisinya, aku harap semua sehat, semua aman, dan yang jelas jangan lupa vitamin kalian ya biar tambah kuat. Oke, ngomong-ngomong masalah lebaran, udah dengerin belum podcast aku yang edisi lebaran kemarin? Kalau belum gak apa-apa, di sini justru aku mau ingetin kalian, sebelum dengerin episode yang kali ini yang bakal aku bahas kali ini, kalian balik dulu ke episode 3 karena emang pembahasannya masih sangkut pautnya masih ada gitu. Dan sebenarnya episode 4 ini adalah lanjutan dari episode 3. Jadi kesimpulannya gimana lagi kak? Apakah masih gaslighting? Tentu kita masih bahas gaslighting. Dan kalian tahu sendiri panjang ya pembahasan gaslighting, bahkan sampai 4 episode. Bisa jadi mungkin lebih kalau ternyata aku menemukan informasi unik lainnya. Karena pada dasarnya gini, aku benar-benar pengen ngajak kalian buat belajar secara mendalam agar kita semua bisa self-aware bersama gitu ya kan. Bisa lebih meningkatkan self-aware, terus juga ilmu kita, sehingga dimanapun kita berada kita bisa lebih care lagi ke banyak orang. So, apa aja yang harus kita siapkan? Seperti biasa, rilekskan badan kalian, siapkan earphone kalian, terus habis itu ada camilan, kopi dan lain-lain, silakan. And let's start now. Pembahasan kali ini aku kembali fokus pada korban gaslighting gitu. Kenapa sih kak kok masih korban juga? Kenapa kita nggak bahas gaslighter? Karena pada dasarnya untuk segi penyembuhan gaslighter atau kayak recovery-nya itu gimana, pemulihannya, jujur aku belum tahu. Dan belum banyak informasi yang aku tahu tentang gaslighter. Aku hanya tahu ciri-cirinya kemarin itu dan penyebabnya. Sehingga kalau misalnya aku mau bahas lagi gimana pemulihannya, apakah mereka bisa sembuh, next time insya Allah aku akan bahas itu kalau aku bisa menemukan informasi yang lebih menarik dan lebih akurat tentang gaslighter. Karena kita tahu gaslighter sendiri itu penyebabnya ya lumayan kan, ada narsistik sama sosiopat, yang mana dua-duanya adalah golongan dari antisocial personality disorder. So kalau kemarin di episode 3 aku membahas tentang ciri-ciri korbannya dan gimana caranya menghadapi mereka, yang mana ketika korban ini masih terjebak lingkaran setan gaslighting. Nah, gimana caranya bisa lepas atau gimana cara menghadapi awalnya aku udah jelasin di episode 3. And now di episode 4 aku mau jelasin tentang self healing atau recovery bagi para korban yang udah lepas dari gaslighting. Karena bener-bener kita tahu bahwa gaslighting ini emang agak parah. Jadi efek afternya itu lumayan sih gitu. Jadi langkah-langkahnya apa? Ya nanti deh aku bakal jelasin. Dan sebelum itu kembali lagi aku ingetin, di sini aku bukan psikolog profesional atau apa, tapi aku emang tertarik untuk belajar dan berbagi ilmu tentang psikologi.
Nggak hanya psikologi sih, next time aku akan juga ada segmen-segmen tentang edukasi dan lain-lainnya. Dan aku di sini udah ngumpulin survei tentang artikel-artikel yang membahas tentang recovery korban gaslighting. Dan sebenarnya pada umumnya mereka tuh ngasih tips-tips praktis. Dan di sini sepraktis apapun tips itu, kembali lagi bahwa yang menjalani atau kalian yang mungkin korban atau ada orang yang menjadi korban di sekitar kalian itu harus stay continue menjalani step by stepnya, terus diikuti secara baik dan juga yakin, karena kembali lagi namanya aja tahap penyembuhan, sehingga kita itu butuh keyakinan agar kita cepat recovery dan cepat kembali pulih 100%. Amin, amin ya rabbal alamin. Apa aja tipsnya? Mari kita bahas bersama. Yang pertama adalah satu, buatlah sebuah jurnal gitu. Jurnal apa yang di sini, yang dimaksud di sini gitu? Apakah jurnal-jurnal berat seperti jurnal-jurnal anak kuliah? Enggak, karena itu emang terlalu berat gitu. Jurnal yang dimaksud di sini adalah seperti buku diary atau diary book ya. Kalian bisa beli itu atau buat sendiri, it's okay. Dan kenapa di tahap penyembuhan ini kok dikasih sebuah jurnal atau mereka disuruh bikin jurnal? Kita flashback sedikit atau forward sedikit tentang hubungan gaslighting yang itu emang benar-benar menghancurkan cara pandang korban, prinsip hidup korban, intuisi korban, bahkan logika korban. Dan pada tahap ini tuh sebenarnya si korban itu dilatih untuk merekam apa aja yang udah pernah mereka utarakan atau mereka sampaikan ketika mereka ngobrol dengan si gaslighter ini. For your information ya guys, sebenarnya si gaslighter ini ketika mengutarakan responnya atau tindakannya dari ucapan-ucapan korban gaslighting itu polanya tuh sama, dan itu akan terulang-ulang karena tujuannya kayak memang menstimulus terus kayak mencekoki gitu loh, dengan paham baru yang intinya nanti ujungnya adalah menekan si korban. Dan kebetulan banget aku belum ngebahas kira-kira perkataan-perkataan apa sih yang seperti mantra sebenarnya, karena emang itu diucapkan cukup sering ketika ada perdebatan, ketika ada discuss kecil, atau cuma gimana sih cara pandang lo tentang gini-gini. Nah, tapi mereka tuh menanggapinya tuh dengan kayak seenaknya sendiri gitu loh. Bahkan kalau mereka ketahuan melakukan kesalahan, kebanyakan sih mereka mengelak gitu. Dan kata-kata apa aja atau kalimat apa aja yang sering diucapkan bahkan berulang kali oleh si gaslighter ini aku akan bahas sekarang. Yang pertama itu kayak kata-kata gini, kalimat gini, misal pembahasan nih ya, terus habis si korban mengutarakan pendapatnya kayak gimana, terus si gaslighter tuh bilang kayak gini, kok kamu sensitif banget sih? Nah, kenanya langsung dek gitu, kayak ngerasa oh kok langsung gitu kan. Terus yang kedua kayak misalnya gini, kamu tahu itu tuh cuma apa ya, satu hal yang kamu tuh insecure sendiri gitu loh, gak usah terlalu berlebihan dipikir. Nah misal kayak gitu. Terus yang ketiga, udah gak usah acting kayak orang gila deh, atau jangan-jangan kamu sendiri yang ternyata gila gitu. Jadi tuh kayak emang apa ya, responnya tuh kayak mempertanyakan si korban itu, bukannya tadi emang bener ya pendapat tuh kayak gini, kenapa kok jadinya kayak aku salah yang ngomong kayak gini gitu. Alhasil tuh kayak muncul rasa bersalah, terus kayak rasa oke, aku salah, kayak begitu jadinya. Terus yang keempat itu kayak gini, kamu tuh lebay banget sih, paranoid selalu gitu, jadi kamu tuh cuma paranoid aja ya, kayak gitu. Abis itu ada lagi misalnya gini, hey baper amat sih, aku tuh cuma bercanda tau gak. Nah kayak gitu. Terus ada lagi, kalau misalnya ketimpa masalah, mereka tuh bakal bilang kayak gini, gak masalah kali, ngapain lo kayak gini, lebay banget gitu kan. Ada lagi bilangnya kayak, dramatik banget sih kamu ini gitu. Terus kalau misalnya si korban itu kayak konfirm sesuatu yang itu udah pernah diucapkan di lain waktu gitu ya, terus dia konfirm lagi, dia bakal bilang kayak gini, kamu ini ngomong apa sih, aku tuh nggak pernah ngomong kayak gitu. Kalimat-kalimat seperti ini. Terus ada lagi yang kayak gini juga, hey mikir lagi deh, mungkin ingatanmu aja yang gak jelas, aku tuh gak pernah ngomong kayak gitu dah. Jadi tuh korbannya emang dibuat kayak membingungkan antara kewarasannya, ingatannya, prinsip hidupnya, logikanya, semua tuh dipertanyakan. Emang sengaja gaslighter tuh kayak begini biar korbannya tuh semakin tersudutkan, semakin terpojokkan, semakin mental breakdownnya makin jatuh dan jatuh gitu. Dan terakhir yang paling parah ketika dia tuh bilang gini, udah gak ada yang percaya sama kamu kecuali aku.
kayak gitu. Misal kayak gitu, jadi meyakinkan, jadi sok narsistik gitu kan. Atau gini, gak ada orang yang percaya sama kamu, terus kenapa aku harus percaya gitu. Misal kayak gitu, merasa bahwa cara pemikiran, cara pandang si korban itu emang selalu salah di mata gaslighter, tuh nggak pernah benar, dan mereka merasa bahwa I'm right, aku yang benar di sini, bukan kamu, kayak gitu. Nah kan, betapa gedeknya kalian kalau misalnya kalian berhadapan dengan orang-orang yang seperti ini. Jelas banget tujuan mereka itu menjatuhkan mental si korban, dan karena hal ini mereka, para korban, akhirnya diminta untuk membuat jurnal gitu. Dan jurnal itu adalah untuk merekap ketika mereka ada masalah, ketika mereka habis ngobrol, kemudian mereka mengekspresikan atau menuliskan tindakan atau respon si gaslighter ini dalam satu buku gitu. Dalam satu buku, jadi ditata, ditulis gitu kan. Nah, tujuannya itu adalah nanti digunakan untuk refleksi dan compare ulang sama logika kita, logika kalian yang jadi korban, kayak gitu. Intuisi kalian bandingin, kalau ada pembahasan kayak gini, habis discuss, habis itu si responnya gaslighter kayak gini, respon kamu kayak gini, prinsip hidup atau logika atau pemahaman kamu yang selama ini kamu tulis di jurnal itu, kamu bandingin, kamu compare, dan dari sini kelihatan mana yang harus kamu yakini dan mana yang harus kamu buang. Oke, paham ya? Jadi buatlah jurnal, tulis dalam buku diary, rekap semua histori kamu, ngechat histori ketika kamu mungkin pas ngobrol telepon bisa direkam, it's okay, lakukan aja kayak gitu. Ya, kalau udah di masa penulisan jurnal ini, kalian udah bisa telaten untuk menulisnya ya, untuk tahap recovery ya. And then langkah kedua adalah carilah pandangan atau opini dari pihak ketiga. Sekali lagi, hal ini aku sampaikan di episode sebelumnya, tapi untuk porsi yang kemarin itu justru lebih fokus tentang gimana ketika kamu berhubungan dengan gaslighter. Untuk yang porsi di episode ini juga dibutuhkan untuk mengembalikan rasa percaya diri, intuisi, dan pikiran logika kamu, biar kamu bisa bangkit lagi dan kamu bisa berdiri di atas keyakinanmu sendiri. Terlepas dari hubungan gaslighting, bukan berarti langsung bisa kembali normal seperti dahulu. Yang jelas kamu bakal ngerasa lepas. Itu iya, emang lepas, kayak udah lepas gitu. Dan dari situ, kamu tuh untuk pulih 100% itu butuh waktu banget, karena ada artikel yang pernah aku baca itu di situ juga menyatakan di satu titik kamu akan beberapa kali merasa anxiety atau cemas, and then karena ketidakpercayaan dirimu lah yang bikin kamu cemas gitu. Ya jelas lah, gimana mau nggak cemas, mau nggak percaya dirinya ngedon. Kelamaan pikiran ditekan dan dimanipulasi sama gaslighter, ya wajar kalau hal ini tuh terjadi, kamu ketakutan, cemas, dan lain-lain. Sehingga untuk memulihkan rasa percaya diri kamu bisa kamu bisa tetap menjaga hubungan kamu sama teman-teman kamu, keluarga, orang-orang terdekat kamu. Dan nanti setelah kamu mengumpulkan dalam jurnal tadi, kamu bisa cross check akan rasa ketidaknyamananmu ini. Di sisi lain juga memulihkan serta menguatkan percaya diri kamu pelan-pelan. Alhasil tuh jadi gini, kenapa sih ke orang-orang terdekat, teman, dan lain-lain? Iyalah, untuk mengembalikan cerminan kehidupan kamu yang dulu, agar kamu bisa berdiri kembali dengan prinsip kamu, intuisi kamu, logika kamu, and semakin percaya that you are a right person in this position. Di kejadian posisi kayak begini, kamu emang bener-bener orang yang bener, dan yang salah ini emang gaslighternya. Oke? Paham ya? So next, setelah itu, langkah ketiga adalah carilah support objektif. Apa maksud dari support objektif ini? Yang jelas, namanya support, apalagi perihal mental healthy, itu berarti berhubungan dengan manusia. Secara umum kayaknya orang ya, karena objektif gitu. Cuma objektif yang dimaksud di sini adalah mungkin dari segi cara pandang dan bagaimana orang itu menanggapi kasus kamu atau merespon apa yang terjadi dalam diri kamu terkait tentang mental healthy. Yang dipandang orang objektif di sini bisa jadi adalah terapis, psikolog, psikiater, atau bisa aja orang-orang yang mungkin mengalami hal yang sama dengan kamu. So,
pernah itu disarankan emang kamu bergabung dalam suatu komunitas atau bergabung dengan orang-orang yang mana dia memiliki hal yang sama dengan kamu, sehingga support dari mereka pun itu sama yang kamu dapatkan gitu, support untuk bangkit, support untuk kembali sehat secara mental healthy gitu. Oke, dari sini serius aku ngalamin secara pribadi, dalam arti aku tahu ada grup-grup seperti itu. Kalian bisa kok cari itu secara di online, sosmed, atau di circle real life kalian, bebas. Dan yang pernah aku tahu memang secara online. Dan karena sebenarnya udah lama aku tertarik tentang pembahasan psikologi dan mental healthy, akhirnya aku penasaran dan masuk dalam grup tersebut, komunitas psikologi. Di sana adminnya tuh juga mempersilahkan para anggotanya yang mungkin punya masalah secara mental healthy atau psikologi untuk menyampaikan keluh kesahnya, ingin konsul dan lain sebagainya permasalahan mental healthy, dan itu dipersilahkan sama adminnya. Dan kebetulan para admin di sana sendiri itu beberapa juga orang psikolog gitu. Di sisi lain anggota grup, beberapa teman lainnya itu juga ngebantu secara support mental. Oke, kamu bisa kok menyelesaikan ini, kamu mampu, kamu kuat gitu. Jadi dorongan-dorongan seperti itu gitu, saling support, memberikan solusi secara objektif yang tentunya dan benar-benar aula support positifnya tuh kerasa banget di grup itu. Sehingga dari situ ketika aku ngebaca salah satu artikel dan mereka bilang bahwa mencari pandangan objektif dengan mengikuti satu komunitas, and I said yes, itu benar banget, benar-benar amazing aura positifnya yang ada di sana. Dan karena emang kembali lagi orang itu berbeda-beda, ada yang bisa memahami, ada yang tidak, sehingga jika butuh pihak yang lebih objektif, satu, pilih profesional psikolog atau terapis. Terus yang kedua, kamu bisa mengikuti atau bergabung dengan lingkup teman-teman yang mana posisinya sama dengan kamu, atau di sana ada dukungan support dari psikolog, dan akhirnya kamu bisa semakin bisa untuk memulihkan kembali cara pandang kamu, intuisi kamu, insting kamu, dan akhirnya kamu kembali bisa recovery 100% diri kamu gitu ya. Terus yang keempat ini bisa dibilang adalah tahap terakhir. Jadi salah satu langkah terakhir di recovery self untuk para korban gaslighting. Yang pertama adalah maksud aku adalah yang keempat ini ya. Yang keempat adalah meditasi. Jadi tujuan utama meditasi sebenarnya adalah menguatkan koneksi antara tubuh dan pikiranmu lagi dengan mengambil waktu sedikit, itu entah dalam bentuk yoga, tai chi, qigong, atau jenis terapi meditasi lainnya. Kamu akan semakin bisa merasakan apa yang sebenarnya tubuh kamu rasakan, apa yang sebenarnya tubuh kamu inginkan, apa yang sebenarnya diri kamu mau. Kamu akan lebih ngerasa di sana, akan lebih bisa ngerasa terkoneksi lagi. Dan ketika di tahap meditasi ini kamu merasa ada sesuatu yang gak beres atau gak nyaman, justru di titik itulah yang harus kamu rasakan lagi, diperdalam lagi, dan diketahui sebenarnya ada apa, kenapa, kemudian dicari akar masalahnya. Kemudian next setelah itu memikirkan solusi terbaik untuk memperbaikinya dan melepaskan rasa gak nyaman itu gitu. Dan di sisi lain, dengan meditasi juga menguntungkan dari segi mental health ya. Seperti bisa terlepas dari stres, ngerasa lebih kalem, slow, enjoy gitu. Dan juga pembersihan pikiran gitu loh. Kan enak gitu kan. Dapat sehatnya, lebih terkoneksi sama diri, pikiran lebih fresh, terhindar dari stres ya kan. Dan simpelnya dengan meditasi, kamu meluangkan waktu untuk lebih memahami, mengenal dirimu lagi, dan mengetahui apa yang kamu rasa, dan sekali lagi berterima kasih dan meminta maaf pada diri sendiri tentang apa yang telah terjadi sampai sejauh ini. Butuh banget kamu komunikasi sama tubuh kamu, butuh banget kamu komunikasi sama diri kamu bahwa thank you so much, kamu udah nemenin aku sampai sejauh ini. Aku minta maaf karena mungkin kemarin aktivitas terlalu berat, pikiran terlalu stres, akhirnya kondisi gak normal, abnormal, mental gak normal, mungkin kesehatan juga agak terganggu. Aku minta maaf banget, sorry. Komunikasi seperti itu butuh banget. So kalian yang dengerin ini, sudahkah kalian berterima kasih pada dirimu sendiri?
Sudahkah kalian meminta maaf atas kesalahan mungkin ya, karena gak begitu perhatian sama dirimu sendiri, kamu terlalu sibuk memikirkan orang lain sehingga kamu lupa sama dirimu sendiri. And this time, saat ini waktunya kamu meluangkan waktu untuk diam, merenung, dan juga berterima kasihlah pada dirimu dan meminta maaf lah, agar kamu semakin terkoneksi lagi sama diri kamu dan kamu bisa lebih banget memahami diri kamu. Oke, so itulah tahap proses self healing atau self recovery yang bisa dilakukan oleh para korban gaslighting untuk kembali meraih dirinya yang seutuhnya, khususnya secara mental. Selain semua tahapan di atas, dari aku pribadi ada satu tahap lagi yang bisa dipraktekkan, yakni lebih mendekatkan diri lagi pada Tuhan dengan cara berdoa dan beribadah sesuai kepercayaan kalian masing-masing. Dan menurutku ini adalah langkah spiritual yang benar-benar bisa dilakukan dan disisipkan dalam semua langkah di atas. Kenapa? Agar semua langkah setiap proses recovery di atas itu bisa berjalan lancar dan goal akhir kesembuhan mental seutuhnya dapat dicapai. So, itulah pembahasan dari self healing atau self recovery untuk para korban gaslighting dari aku. Yuk semangat, kalian bisa karena kalian berharga dan tentunya layak bahagia untuk meraih mimpi-mimpi kalian. Sekian dari aku, see you on the next episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.